Baik, perkenalkan nama saya Antropian Sulu dari kelas TI 19 F1. Sekarang saya akan membahas materi tentang interaksi manusia dan komputer. Definisi tentang interaksi manusia komputer yaitu perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaksi untuk digunakan manusia serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan. Yang pertama, titik berat. Titik berat adalah perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai user interface. Kedua, hukum computer interaction merupakan studi tentang interaksi antar manusia, komputer, dan tugas. Yang ketiga, bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan bagaimana sistem yang interaktif itu dibuat. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu ilmu-ilmu yang mendasari interaksi manusia komputer. Yang pertama, desain grafis. Itu komponen-komponennya berhubungan dengan estetika. Kemudian teknik industri, yaitu usaha untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, psikologi kognitif, yaitu representasi mental manusia terhadap kinerja sistem persepsi user. Keempat, antropometri, yaitu mempelajari ukuran tubuh manusia. Dan yang kelima, ergonomi, yaitu kemampuan user bentuk tubuh manusia. Kemudian antarmuka pemakai user interface. Bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Hubungan manusia antar muka dan sistem komputer. Yang pertama, seperti apakah interface yang baik? Kedua, tidak mudah membuat sebuah interface. Ketiga, user interface lebih dari apa yang manusia dapat lihat atau sentuh dan didengar. Ketiga, user interface mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat integrasi ke seluruh sistem. Yang kelima, user interface tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Selanjutnya, syarat program aplikasi yang diinginkan pengguna. Yang pertama, dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya. Kedua, menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan, user friendly. Kemudian, istilah user friendly berarti kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sehingga terbentuknya yang pertama mudah dioperasikan, kedua membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut. Ketiga, pemula tidak mengalami kesukaran dalam mengoperasikan. Kemudian tujuan dari rekayasa interaksi manusia ini yang pertama fungsionalitas yang semestinya yaitu fungsionalitas kurang memadai, yaitu mengecewakan pemakai yang sering ditolak dan tidak digunakan. Kemudian fungsionalitas berlebihan dan berbahaya bagi implementasi, pemelihara, belajar, dan penggunaan sulit. Kemudian kehandalan atau ketersediaan serta keamanan integritas data. Kemudian standarisasi, integrasi konsisten dan probabilitas yang mencakup bagian-bagiannya. Yang pertama, penjadwalan dan anggaran. Yang pertama, adanya persaingan dengan vendor lain. Kedua, sistem perlu siap tepat pada waktunya. Yang ketiga, sistem yang mahal
sulit diterima. Kemudian masuk pada materi 5 faktor manusia terukur atau MES human factor dalam perancangan. Yang pertama waktu belajar, kedua kecepatan kinerja, ketiga tingkat kesalahan, 4 daya ingat, 5 kepuasan subjektif. Beberapa lama manusia bisa mempelajari cara melakukan suatu tugas yang relevan. Kedua, beberapa lama suatu tugas dilakukan. Dan selanjutnya pertanyaan ini kita dapat memahami dengan materi yang selanjutnya. Kemudian kita masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan antarmuka, yaitu kemampuan dan tempat kerja fisik. Kedua, kemampuan kognitif dan persekutual. Ketiga, perbedaan kepribadian. Keempat, keanekaragamaan kebudayaan. Kelima, pemakai dengan catatan. Keenam, pemakai yang sudah tua. Kemudian pengaruh panca indera manusia terhadap perancangan interaksi manusia komputer. Yang pertama, penglihatan atau luminas. Banyak cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Kedua, kontraks, yaitu hubungan antara cahaya yang dikeluarkan sebuah objek dengan cahaya yang latar belakang objek tersebut. Ketiga, brightness, kecerahan. Ya, kemudian kita masuk pada pendengaran dan sentuhan. Kemudian 3 tujuan penelitian interaksi manusia. Yang pertama, mempengaruhi peneliti akademis dan industri. 2, topik penelitian potensial. Yang bagi-bagiannya yang pertama, mengurangi ketakutan dan ketegangan menggunakan komputer. Kedua, evaluasi halus. Ketiga, spesifikasi dan implementasi interaksi. Keempat, manipulasi langsung. Kelima, piranti masukan. Keenam, petunjuk online. Ketujuh, eksplorasi informasi. Ketiga, menyediakan alat-alat bantu, teknik-teknik, dan pengetahuan untuk implementator sistem. Itu bagiannya. Yang pertama, digunakannya guideline dokumen yang ditulis bagi pemakai spesifik. Kedua, terima umpan balik dari pemakai. Kemudian keempat, meningkatkan kesadaran akan komputer kepada masyarakat awam, yaitu banyak memakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produk yang buruk. Kedua, perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan ini dengan kejelasan, kompetensi, dan tidak